menanggalkan setiap dosa, mengakuinya di hadapan-Mu, melepaskan setiap kekecewaan, setiap sakit hati, memberikan pengampunan. Kebutuhan membuat kita satu di dalam Tuhan. Dan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, Dia mengangkat tinggi roti di atas kepala kita. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Tapi Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita naik bersama-sama dengan iman demi Nabi Yesus Kristus. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman demi Nabi Yesus Kristus. Mari naikkan syukur dengan kata-katamu sendiri, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk penebusan dari kesia-siaan, dari hidup yang lama. Kami hidup dengan hidup yang baru, hidup dalam kemerdekaan. Tubuhmu mengalir bersama dengan tubuh kami, darahmu mengalir dalam darah kami. Kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami dibebaskan, kami disembuhkan.
perjumpaan dengan Engkau dalam setiap penyembahan, pujian kami, dalam setiap ibadah kami. Dan berbicaralah Tuhan lebih daripada kata-kata hamba-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur dan sama-sama berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan sekali lagi dengan pemuliaan, salam-salam juga Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih, silakan dulu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib, amin. Sekali lagi saya tanya, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib, haleluya, shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa buat teman-teman kita yang sakit semua kembali menjadi sehat pulih. Amin. Mazmur 18 kita ke ayat 19 sampai 20. Mari kita lihat bersama-sama. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu. Ini adalah cerita tentang tulah ke 8. Tuhan, luar biasa Pak Sirait dan keluarga hadir hari ini. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut berau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. 20. Mari baca bersama 23. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. 19 boleh naik lagi. Ini adalah cerita tentang tulah ke-8, belalang yang sangat banyak ke tanah Mesir dan tidak ada tulah dari mulai tulah pertama sampai tulah ke-8 yang menyerang tanah Israel. Tapi kemudian di ayat 19 Tuhan membuat angin itu bertiup sebaliknya, begitu ya. Jadi Tuhan yang mendatangkan belalang tulah bagi tanah Mesir, tapi Tuhan juga membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya membawa belalang itu melemparkannya ke laut. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tapi kemudian ayat 20 tadi yang kita baca bersama, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Apakah ayat ini salah? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau kita baca ayat ini, kita akan berpikir berarti bukan salah Firaun. Betul nggak? Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Ayat ini berkata Tuhan. Hati Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tentu saja Firaun menjadi keras hati. Mungkin kita berpikir begitu ya. Tentu saja Firaun menjadi keras hati dan tidak membiarkan umat Israel pergi karena ayat ini berkata Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apakah ayat ini salah terjemahan? Karena ayat harus diuji dengan ayat. Kita turun Keluaran 11 ayat 9 ayat 10 kita baca lagi ayat ini. Ini Keluaran 10 kemudian Keluaran 11. Kita baca. Kita berdoa kuasa dari tubuh dan darah Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. Amin. Iya, 9 dan 10 kita percaya mujizat pasti terjadi. Silakan dibaca 9 dan 10, 2, 3. Ayat 10. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya kembali. Ayat berkata bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dengan tulah ke 1 sampai 9 Firaun tetap tidak melepaskan bangsa Israel pergi, begitu ya. Kadang dilepas separuh, oke yang pria boleh pergi, yang wanita tinggal. Tapi kalau yang pria pergi, ya apa-apa memang nggak jalan. Mungkin karena bersamaan dengan lagi Pontianak, mungkin tidak bisa lagi atau bagaimana nanti kita lihat. Jadi Firaun menahan, tapi ayat ini berkata Tuhan lah yang mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Sebenarnya ayat ini sempat jadi pertanyaan juga sih buat saya begitu ya, hanya ya sudah terima saja dengan iman begitu ya.
Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Terang aja, tentu saja Fir'aun tidak melepaskan, karena Tuhan yang membuat hati Fir'aun keras menurut ayat ini. Tapi waktu kita belajar lagi dan belajar lagi firman Tuhan, mari melihat Mazmur 18, ayat yang sedang kita pelajari dalam bahan saat teduh kita, Mazmur 18, apa yang dikatakan oleh Mazmur 18 mulai ayat 21. Ternyata memang ayat itu harus dijelaskan dengan ayat, dan ayat ini akan menjelaskan. Kita baca ya, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Kok begitu ya? 22. Yang mana silahkan baca. 23 yang pria baca. Perhatikan dan ketetapannya tidak jauh pada kita. 24 tadi bersama membaca. Aku berlaku tidak bersalah di hadapannya dan menjadi terhadap kesalahan. 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan mata. Ini seperti mengulang ya, sesuatu yang diulang. Itu menunjukkan itu memang mau ditekankan dalam firman Tuhan. Karena itu Tuhan tadi dikatakan memperlakukan aku, ayat ini katakan Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. 26 dan 27. Mari. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku pelit. Tahan di situ. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku pelit. Ini yang Anda dan saya harus belajar. Ayat yang jarang begitu ya, jarang kita pelajari. Tetapi terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, berarti terhadap orang yang tidak suci Tuhan tidak suci dong. Begitu ya. Kalau kita bicara sebab akibat. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Kalau orang bengkok Tuhan belat-belit, berarti Tuhan sama dong dengan manusia atau seperti apa? Sedikit kita lihat dua ayat saja terjemahan bahasa lainnya, tidak semuanya ya, tapi ayat atas saja 21 itu 20 di situ, kalau bisa ditampilkan foldernya. Iya, oke, makasih. Mari baca bersama-sama. The Lord dealt, ya, dealt itu dari deal. Oke, kita ulang ya. The Lord dealt with me according to my righteousness, moral character, spiritual integrity. According to the cleanness of my hands, He has rewarded me. Jadi ternyata ada deal, begitu ya. Anda kan deal itu ya, gimana nih deal? Begitu ya. Kita deal nggak nih? Kamu habiskan makanan, kalau makanan ini kamu habiskan, saya jalan kaki nih 3 km. Bisa gitu, deal? Oke, deal. Atau Anda deal dengan bisnis Anda, oke, deal nih. Harga sekian, deal. Barangnya ini harganya sekian, oke, deal. Begitu ya. Jadi deal itu kesepakatan, persetujuan. Nah, Tuhan itu deal dengan kita. Ternyata the Lord deal ya, artinya sama, with me. Deal dengan saya itu tergantung dari kebenaran saya. Jadi ada dealing dari Tuhan. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, jadi memang ada. Kita nggak bisa bilang bahwa tidak ada dealing seperti itu. Memang ada. Kita potong ayat di bawahnya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati engkau di ladang, di kota, Tuhan mengisi lubung-lubungmu, membuat penuh bakul dananmu. Tapi ayat di atasnya itu ada hukum jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, begitu ya.
hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada hukum jika, ada dealing. Ayat ini berkata, ayat ini menjelaskan apa yang tadi kita baca. Tuhan memperlakukanku sesuai dengan kebenaranku. Ayat ini menjelaskan lagi Tuhan itu punya dealing dengan kita. The Lord deal. Sekalipun Tuhan itu luar biasa, katakan amin. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu maha besar, maha kuasa, tapi Tuhan punya dealing dengan kita. Deal dengan kita. The Lord dealt with me according to my righteousness. Jadi tergantung punya dealing dengan saya, dengan kebenaran saya. Apa yang disebut dengan righteousness itu dijelaskan di Amplified, itu moral karakter. Ada karakter yang tidak berhubungan dengan moral. Misalnya ada orang yang karakternya pendiam, ada orang yang karakternya ramai, hangat, begitu ya, ramah. Itu tidak menunjukkan kesalahan. Itu bukan tentang moral, begitu ya. Ini lebih disebut kebenaran itu karakter moral. Anda boleh saja diam dan tidak berdosa, Anda boleh saja ramai dan tidak berdosa, begitu ya. Itu orang pendiam, introvert, extrovert itu tidak bicara tentang dosa. Tapi yang disebutkan di sini kebenaran itu adalah moral karakter, spiritual integritas, integritas spiritual. Ya. Ini berhubungan dengan itu. Tuhan akan dealing. Kita berhubungan dengan karakter kita secara moral. Kebenaran kita itu menunjuk karakter kita secara moral. Ada begitu banyak kejatuhan secara moral ya. Berita-berita bukan hanya menyangkut orang dunia, menyedihkan. Itu bicara tentang moral karakter, spiritual integritas. Kalau orang punya kesempatan untuk bermain dengan uang, diambil nggak itu kesempatan, itu bicara tentang integritas. Kalau nggak ada kesempatan nggak usah ngomong. Anda berkata gitu ya, terang aja nggak ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, orang udah nggak bicara apa-apa. Kenapa tidak ada kesempatan? Tapi integritas itu bicara waktu ada kesempatan. Waktu ada kesempatan untuk menipu, waktu ada kesempatan untuk menipu pasangan, waktu ada kesempatan untuk menipu atasan dengan uang yang dipakai dan sebagainya. Integritas itu bicara. According to the cleanness of my hands, He has rewarded me. Jadi tergantung dengan itu Tuhan memberikan reward. Ya, setiap orang yang dikasih reward, betul. Adik-adik yang kuliah dikasih reward. Ya, katanya usaha tidak membohongi hasil. Anda berusaha, Anda bekerja keras, Anda nggak tidur semalaman, Anda mengerjakan dengan baik, begitu ya. Anda yang bisnis, Anda melakukan sesuatu, orang mau reward. Nah, Tuhan juga begitu. According to, ternyata ada hukum jika. Tergantung dari cleanness kita, cleanness tangan kita, maka dia kasih reward buat kita. Bilangan 22, mari kita melihat. Bilangan 22 supaya ini akan lebih menjelaskan lagi. Bilangan 22 itu bicara tentang Bileam, Barak dan Bileam. Bileam itu apa ya? Penenung. Ya, orang yang profesinya menenung dengan kata-katanya, begitu ya. Dianggap bahwa dia itu berkuasa dengan kata-katanya. Dia mengeluarkan sumpah serapah atau dia mengeluarkan kata-kata berkat, itu akan terjadi. Bilangan 22 ayat 30. Iya. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam. Jadi Bileam pukul keledainya karena nggak mau jalan-jalan. Ada tembok yang menyempit, kemudian keledainya nggak mau jalan sampai akhirnya Bileam jatuh dan Bileam pukul itu keledai. Keledainya bisa bicara dan keledai berkata dengan bahasa manusia, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawab Bileam, tidak. 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Ternyata keledai nggak mau jalan karena keledai melihat itu malaikat, sementara Bileam belum melihat ada malaikat di jalan itu. Keledai menyingkir karena takut akan malaikat, dipukul oleh Bileam,
keledai bisa berkata dengan bahasa manusia, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Ada malaikat 32. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu silakan tolong dibaca 2:23. Lihat keluar sebagai orang jalan menuju pada. Oke, kita mulai dari sini. Sebab jalan ini, kata malaikat kepada Bileam, menurut pemandanganku, karena malaikatnya mewakili Tuhan, itu menuju kepada kebinasaan. Kalau Anda baca ceritanya lebih lengkap di rumah nanti, Anda akan lihat urutan cerita begini. Balak itu mau membayar Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, karena mereka takut dengan bangsa Israel, bangsa yang besar yang keluar dari tanah Mesir. Bisa-bisa kami semua mati. Jadi Raja Balak mengutus utusannya ke tempat Bileam dengan sejumlah bayaran, supaya Bileam mau mengikuti mereka naik ke tempat yang tinggi, dan Bileam bisa melihat bangsa Israel dan mengutuki bangsa Israel di sana. Waktu utusan itu datang, Bileam tanya Tuhan. Tuhan berkata, no, tidak, jangan dikutuki karena itu bangsa pilihanku. Kemudian utusan-utusan itu pulang, dan utusan kembali kepada raja. Maka apa yang diperbuat oleh Balak? Maka Balak mengutus utusan-utusan yang lebih terhormat, katakan lebih terhormat, dan uang yang lebih banyak, katakan lebih banyak, dan sejumlah uang dan perhiasan dan semua yang lebih banyak. Kemudian mereka kembali kepada Bileam, dan Bileam bertanya kepada Tuhan lagi. Di situ Bileam bertanya kepada Tuhan lagi, dan akhirnya Tuhan berkata, pergilah. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kesucianku. Kepada orang yang bercela, dia tidak, dia berlaku tidak bercela. Jadi bukan karena Tuhan yang mau Bileam pergi, tapi Bileam yang mau pergi. Ayat ini akan lebih menjelaskan Mazmur 18 tadi. Nanti Anda baca di rumah, kisah lengkap. Jadi sebetulnya Bileam itu tahu bahwa Tuhan tidak mau dia pergi. Yang setuju katakan amin, ya. Jadi sebetulnya Bileam itu tahu Tuhan tidak mau dia pergi. Kenapa dia harus bertanya kepada Tuhan lagi? Di situ letak kesalahannya. Itu menjelaskan Mazmur tadi. Kadang-kadang Tuhan, kenapa kayaknya Tuhan biarkan orang menikah, ternyata salah. Waktu setelah salah datang kepada Tuhan, kenapa Tuhan biarkan aku menikah? Orang melakukan sesuatu dan kemudian dalam kesalahannya orang berkata, kenapa Tuhan biarkan aku melakukan kesalahan? Sesungguhnya Tuhan tidak mau Bileam pergi, dan Bileam tahu tanpa perlu dia bertanya Tuhan lagi. Hanya karena ada utusan datang kembali dan lebih terhormat, dengan lebih banyak barang bawaan yang dibawa, begitu ya. Maka Bileam tergoda untuk tanya Tuhan lagi deh. Siapa tahu waktu itu salah dengar jawaban doa, salah dengar kehendak Tuhan, tanya lagi deh. Padahal Tuhan sudah jelas melakukan. Ada hal-hal yang kalau itu sudah jelas, itu tidak perlu ditanya Tuhan lagi. Kalau sudah jelas, apakah persamaan antara Kristus dan Belial, apakah persamaan antara terang dan gelap, itu gak perlu ditanya lagi. Tanya Tuhan lagi, kalau boleh, kalau ini bisa dipakai untuk pemberitaan Injil, untuk penginjilan, untuk membawa jiwa. Begitu ada hal-hal yang kita tanya lagi sama Tuhan. Ini sebetulnya salah sih, ini udah di abu-abu sih, gitu ya. Tapi sebetulnya nggak salah-salah amat. Ini uang kan, iya, ini uang kan uang apa ya? Uang terima kasih. Ada yang boleh ya, maksudnya begitu. Ada yang boleh, tidak semuanya boleh. Hanya ya, Roh Kudus bicara kepada kita.
ini kan boleh ya, gitu. Ini kan memang ya karena saya pintar aja ngelobi, ini kan sekian begini. Kira-kira seperti itu ya. Ini kan ya, ini kan hanya sekedar misal begitu ya. Ibu-ibu, ini kan hanya sekedar bercanda. Gimana? Ngomong bercandanya? Gitu ya. Ini kan nggak seriusan lah, atau ya ini kan begitulah. Tapi sesungguhnya bilang tahu kan. Kita lihat lagi 2 Raja-Raja 2 ayat 16 ayat 18. Kita lihat ya. Ini cerita tentang Elia sudah diangkat. Elisa berhasil mengambil jubahnya Elia. Katakan yes, ya. Ada masing-masing akan punya warisan, jubah warisan secara rohani. Elia sudah diangkat dan lewat beberapa hal yang menyulitkan, itu saya nggak cerita lagi. Tapi Elisa berhasil mengambil jubahnya Elia dan dia ambil dan dia pukul-pukulkan dan mujizat mulai terjadi, laut terbelah dan dia menyeberang di tanah yang kering. Kemudian nabi-nabi yang tadinya berdiri jauh-jauh, ada orang-orang yang sukanya jauh-jauh gitu. Kamu udah katakan, lihat pertunjukan aja, ada Elia, keren ya, rame, ada Elisa, kok bisa ya begitu ya, wah Tuhan sudah pindah kepada Elisa. Nabi-nabi mereka adalah orang-orang yang hanya menonton, lihat jauh-jauh. Kemudian mereka berkata begini yang menariknya ya kepada Elisa. Mereka berkata, coba lihat, ini di antara kami ini, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki yang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Elia tuanmu. Elia sudah diangkat naik. Elisa tahu persis karena dia bisa melihat kereta berkuda. Elisa tahu persis kemana Elia pergi, dijemput oleh kereta dari surga dan kembali ke surga begitu ya. Tapi nabi-nabi yang dari 50 ini nggak percaya. Nabi-nabi yang ya ada 50 nabi-nabi itu nggak percaya. Dia bilang gini, biar mereka pergi mencari Tuhanmu, jangan-jangan dia diangkat oleh Tuhan, dilemparkan ke salah satu gunung, nggak ke surga, diangkat cukup dilempar ke dalam salah satu lembah. Apa yang Elisa jawab? Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Jadi kata Elisa, 17 2-3, tetapi ketika mereka mendesak-desak, katakan mendesak-desak, dia sampai memalukan. Akhirnya Elisa berkata, oke, pergi aja. Mereka menyuruh 50 orang pergi mencari 3 hari 3. Mencari 3 hari namanya, tapi tidak bertemu dengan Elia. Elisa sudah berkata, jangan pergi. Betul? Elisa sudah berkata, jangan pergi. Tapi karena mereka mendesak-desak, bahkan ayat ini berkata sampai memalukan. Nggak tahu lah yang disebut memalukan itu seperti apa begitu ya. Tapi mereka desak-desak sampai Elisa bilang, oke lah kalau mau pergi. Akhirnya nggak ketemu juga. Jadi tidak selalu yang diizinkan itu memang betul-betul kehendak Tuhan. Nggak selalu yang diizinkan terjadi itu memang betul-betul kehendak Tuhan. Apa dalam hal ini kehendak Elisa? Elisa sudah bilang jangan, nggak usah. Elisa pasti sudah punya perkataan kepada mereka karena aku yakin, aku melihat itu kereta datang. Elia sudah pergi diangkat oleh Tuhan, tapi mereka nggak percaya dan mereka desak. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Kalau kita desak-desak Tuhan, bisa jadi Tuhan bilang oke lah, betul nggak? Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Tuhan memperlakukan orang yang tidak bercela. Tuhan berlaku tidak bercela juga. Kepada orang yang suci, Tuhan berlaku suci. Tapi kepada orang yang baik, Tuhan kayaknya berlaku belat kulit. Kenapa? Jelaskan, ayat tadi
pilihan. Tuhan sudah berkata jangan pergi, jangan pergi, jangan mengutuki bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Gak akan mungkin, gak akan bisa. Beliau tergoda, tanya lagi, begini. Anda boleh bertanya pada Tuhan, tapi untuk sesuatu yang sudah jelas, Anda tidak perlu bertanya kepada Tuhan. Saya nggak perlu bertanya kepada Tuhan untuk sesuatu yang sudah jelas. Saya nggak perlu bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus kembali pelayanan ke Sintang? Gitu ya. Minggu lalu saya dari Sintang, dan luar biasa, saya ketemu dengan 3 keluarga baru. Waktu bulan Juni saya ke Sintang, mereka belum ada. Tapi kemudian ini 3 bulan, mereka akhir ibadah dan setia ibadah. 3 keluarga, suami istri, 3 pasang dengan 5 anak. 2 dan 1 anak. 3 bulan ini mereka setia ibadah. Saya lihat terharu sekali, antusias ibadah, gitu. Lihat lagu, nggak bisa nyanyi tapi berusaha untuk menyanyi. Mereka betul-betul belum pernah ke gereja. Pai-pai kalau mereka istilahnya di sana. Orang-orang yang masih sebelumnya pegang dupa, pegang bio, gitu. Satu kali saya tanya siangnya, saya tanya kepada yang mengajak, orang-orang baru ini katanya kamu yang ajak ya? Iya Bu, saya ajak 1, kemudian akhirnya mereka ajak saudaranya, iparnya dan yang lain, sehingga akhirnya ada 3 pasang itu dengan 5 anak. Dia bilang gini, saya tiba-tiba ingat teman SMA saya udah lama pengen ketemu, tapi aduh saya ini nggak bisa ngomong gitu ya. Orang ini buka toko, suka ngomong, dia pendiam gitu lah ya, maksudnya dia ngomong kalau ada yang belanja, dia ngomongnya seadanya, apalagi jualan grosir kan, pokoknya harga sekian, dia nggak bujukin orang untuk beli dan lain-lain. Jadi dia bilang, saya ini bukan orang yang bakat untuk bicara, tapi ini sih dia nggak cerita roh Tuhan yang mendorong dan lain-lain. Dia bilang pokoknya saya pengen ketemu itu teman SMA saya. Dia ke rumah teman SMA-nya, dan ibu ini bilang gini, udah lama banget saya itu pengen tahu gereja itu seperti apa, tapi nggak pernah ada yang ajak saya ke gereja. Teman-teman saya yang Kristen juga nggak pernah ajak saya ke gereja. Jadi teman-teman di sekolahan, ibu-ibu dengan ibu-ibu, dia punya beberapa teman Kristen tapi nggak pernah ajak ke gereja. Kenapa? Iparnya pun nggak ajak, iparnya juga ada di kita. Dia bilang, wah kalau kamu bisa ajak dia sih jago banget, dia sih pai-pai banget lah. Maksudnya sangat berpegang teguh pada hari raya, bukan cuma Imlek, sembahyang kubur, kue bulan, wah pokoknya begitu banyak hari raya yang dia jaga. Dia jaga keluarganya, keluarga besarnya, kakek moyangnya begitu. Jadi nggak mungkin lah sampai akhirnya ketemu di ibadah tuh saudaranya bilang, masa dia mau sih ke gereja begitu ya? Karena orang ini sebetulnya udah pengen banget ke gereja, hanya nggak pernah ada yang ngajak ke gereja. Maka saya di situ luar biasa, dan dia ajak keluarganya yang lain, dia ajak. Saya lihat orang-orang yang betul-betul baru dalam Tuhan gitu ya, orang-orang yang betul-betul baru dalam firman, orang-orang yang betul-betul baru lihat lagu juga. Itu lagu dia nggak tahu tapi dia lihat di mana tepuk tangan dan semuanya gitu ya. Tapi saya lihat wow, luar biasa. Ada 2 orang yang hadir itu berhijab, masuk di pintu, datang 1 jam lebih awal sebelum ibadah mulai, 5:30, 5:30 masuk di pintu. Begitu di pintu saya bukakan, karena kan Asyir baru datang setelah itu loh, mereka lagi beres-beres. Saya bukakan pintu, masuk, ibu ini kasih tangan saya, Bu mohon penyembuhannya ya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu duduk di kursi tidak terlalu belakang juga, di kursi tengah karena baru awal-awal. Dan yang saya lihat luar biasa, awal dia duduk aja nggak mau ikut nyanyi. Ya kita ngerti kan, mereka itu kan datang cuma pengen sembuh, diajak sama temannya, cuma pengen sembuh lah, gimana sembuh kan dia mau ikut. Ya udah ke dokter katanya nggak sembuh ini semuanya begitu ya, duduk. Tapi akhir-akhir ibadah saya ajak nyanyi lagi, berdiri, terus angkat tangan, terus tepuk tangan, terus gerak-gerakan tangan. Wah, ada di videonya. Saya bilang, luar biasa ya. Jadi tidak ada alasan, saya nggak perlu tanya Tuhan apakah saya harus kembali lagi ke Sintang untuk pelayanan gitu ya.
Untuk hal-hal yang sudah jelas itu adalah kebenaran, maka kita lakukan dengan taat, dengan setia. Amin. Firman ini berkata nabi-nabi itu dengan sangat memalukan, desak. Kita boleh mendesak Tuhan untuk sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Pasti kita boleh mendesak Tuhan. Tuhan selamatkan, itu sesuai dengan firman kan? Tuhan selamatkan keluarga besarku, Tuhan selamatkan, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, itu boleh. Tapi mendesak-desak untuk keinginan mereka pribadi itu yang tidak boleh. Haleluya, amin. Untuk mereka desak-desak Elisa berkata, oke, ya sudahlah pergi. Bukan karena itu kehendak Tuhan, tapi karena mereka mendesak-desak dan mereka cari tidak ketemu. 18 menulis apa ya? Oke, iya. Kita kembali ke Mazmur 18 tadi. Mazmur 18 tadi ayat berapa, kita lanjutkan ayatnya 26-27. Iya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Kepada orang yang setia Tuhan berlaku setia. Tapi kan waktu kita tidak setia juga Tuhan setia ayatnya. Ya, nanti kita akan lihat setelah ini pindah ke bahasa Inggrisnya ya. Ada 2 ayat lagi. Kepada orang yang setia Tuhan berlaku setia. Kepada orang yang tidak bercela Tuhan berlaku tidak bercela juga. 27. Kepada orang yang suci Tuhan berlaku suci. Kepada orang yang bengkok Tuhan berlaku berbelah-belit. Bahasa Inggrisnya akan lebih menunjukkan tentang ayat-ayat ini. Katakan haleluya. Tuhan bekerja luar biasa, tapi Tuhan juga bekerja according to, sesuai dengan, with the kind, kepada orang yang baik, yang kind. Kind itu tapi bicara bukan sekadar baik, merciful. Ya, merciful itu penuh belas kasihan, penuh kemurahan, orang yang baik. Ya. Itu disebut baik. Faithful, setia. Bahasa Indonesia tadi kepada orang setia, nggak setia ya, tapi bahasa Inggrisnya with the kind, kepada orang yang kind, merciful, faithful, loyal, you show. Jadi sebetulnya bukan Tuhan itu setia, terus nanti Tuhan juga nggak setia, bukan. You show, engkau menunjukkan, katakan amin. You show yourself kind. Tuhan menunjukkan kepada orang yang merciful, kepada orang yang baik hati. Maka Tuhan menunjukkan bahwa dia baik. Kepada orang yang bermurah hati, Tuhan menunjukkan bahwa dia murah hati. Amin. Kepada orang yang murah hati, tapi kepada orang yang kikir, ya udah Tuhan juga. Ya, Tuhan tidak menunjukkan, dia tidak show bahwa dia juga murah hati. Kepada orang yang murah hati, Tuhan berlaku murah hati. Barang siapa memberikan kemurahan, ya, dia akan mendapatkan kemurahan hati dan tidak sebaliknya. Untuk kita murah hati, sekalipun kita nggak punya banyak, tapi kita bermurah hati, maka Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya. Katakan amin. Ya. Jadi kepada orang yang with the kind, you show yourself kind. You show, bukan berarti Tuhan itu wataknya setia dan tidak setia, bukan. Tapi you show, dia menunjukkan kemurahan hati. Dia menunjukkan kebaikan hati. Kepada Anda yang suka menolong orang, maka Tuhan menunjukkan pertolongan. Tetapi kepada orang yang tidak suka menolong, orang yang hanya berpusat kepada dirinya sendiri, kepada orang yang berbelas kasihan, Tuhan akan memberikan belas kasihan. Tetapi kepada orang yang mengasihani dirinya sendiri terus, hanya berpikir tentang dirinya sendiri terus, Tuhan tidak akan show kebaikannya. Amin. Tuhan tidak akan show, bukan berarti Tuhan tidak baik. Jadi ayat ini menjelaskan you show, bukan berarti Tuhan itu karakternya tidak baik, bukan berarti karakternya Tuhan tidak setia, tapi you show with the kind, you show yourself kind. Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Waktu kita berbaik hati kepada orang, menolong orang sekalipun kita sedang susah, misal begitu ya, ya Tuhan akan menunjukkan kemurahannya.
He show His kindness, ya, yourself kind, begitu kan? Tapi kepada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, dan dia hanya berkata, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong aku, Tuhan kasihani aku, dia nggak akan show. Bukan berarti Tuhan itu tidak berbelas kasihan, tapi Tuhan memperlakukan aku according, sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan apa yang aku lakukan. With the kind, the merciful, the faithful, kepada orang yang setia. Sekalipun susah untuk setia, tapi Tuhan pasti menunjukkan kesetiaannya kepada orang yang setia, kepada orang yang loyal. Maka Tuhan menunjukkan yourself kind with the blameless, you show yourself blameless. Yang tidak bercela, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak bercela. Satu ayat di bawahnya. Iya. With the pure, you show yourself pure. Sekali lagi menunjukkan, bukan berarti Tuhan tidak suci. Kalau begitu kepada orang yang suci, Tuhan suci. Kepada orang yang tidak suci, Tuhan juga berbuat tidak suci. Enggak. Kepada orang yang suci, you show. Kita akan bisa melihat Allah yang suci. Kita akan bisa melihat, kita akan bisa merasakan Allah. Waktu kita menyembah Tuhan, hidup kita sehari-hari, bagaimana kita meresponi Tuhan. Tuhan pasti akan melakukannya sesuai dengan kebenaran kita dalam kesulitan kita, dalam kesakitan kita, melalui proses kita menunjukkan kita faithful, kita setia, kita mengupayakan sesuatu. Masakan Tuhan tidak melakukannya bagi kita? Betul? Dalam keadaan sulit orang melakukan, berusaha untuk hadir ibadah, berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, berusaha untuk tetap setia, berusaha untuk tetap menolong, berusaha untuk menunjukkan kemurahan. Tuhan akan melakukan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. With the pure you show yourself pure. You show, sekali lagi, tidak menunjukkan bahwa Allah tidak kudus, bukan. Allah tidak pernah tidak kudus, Allah tidak pernah tidak suci, tapi you show. Kita bisa melihat Allah yang kudus, kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? With the pure you show yourself pure, and with the corrupt you show yourself as good. Jadi krok itu ya tadi bengkok, memang bengkok terjemahannya. Bengkok. Kepada orang yang bengkok, bahasa Indonesia berkata Tuhan itu kayak belak-belit. Tuhan itu kenapa sih? Kok susah banget kayaknya ikut kehendak Tuhan. Tuhan mau apa tuh kayaknya susah banget deh. Saya cari Tuhan, kehendak Tuhan susah banget deh. Kenapa? Gitu ya. Saya udah tanya Tuhan, tapi Tuhan nggak jawab saya. Jangan tanya Tuhan waktu ada masalah. Tanya Tuhan sebelum ada masalah, apa yang dilakukan, begitu ya. Jangan cari Tuhan seketika kemudian mendesak-desak Tuhan, jawab dong, Tuhan tolong. Tapi tanya Tuhan mau apa, begitu ya. And you show yourself attitude. Attitude itu lebih ke lihai, cerdik ya. Attitude ini sebetulnya kalau di bahasa Inggrisnya itu nggak ada bengkak-bengkok ya. Mungkin juga terjemahan yang mana bisa jadi begitu, bukan berarti salah. Tapi attitude juga berarti cerdik, lihai. Jadi gini, orang mencoba ngakali Tuhan, bengkok-bengkok, Tuhan lebih cerdik daripada itu. Katakan amin ya. Jadi kalau ada orang yang coba bengkok, dia jalannya nggak lurus, ada begini ini itu, Tuhan itu lebih cerdik loh dari itu. Tuhan itu lebih lihai lagi dari itu. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Amin. According. Tuhan menunjukkan His show. Yohanes 13 ayat 27. You show, ya, you're pure. You show yourself kind. You show. Ya, jadi Tuhan akan menunjukkan kepada kita sebagaimana yang kita lakukan. Waktu kita cari Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya, kita temui. Amin. Waktu kita sungguh hati, waktu kita sabar, Tuhan akan tahu waktunya. Kesabaran kita, Tuhan lihat. Kita sabar, kita bertahan, endurance, daya tahan. Waktu kita tahan nanti Tuhan. Istri Ayub bilang, tutupi Tuhan. Ayub bilang, kenapa? Kamu seperti perempuan gila.
Itu bukan bicara kasar sebetulnya ya, kalau di bahasa aslinya. Kamu seperti perempuan yang nggak tahu terima kasih lah, begini ya. Bukan dia mau maki-maki, gila. Mungkin kayak sekarang lah bahasa. Sekarang orang kalau ngomong gila tuh nggak sesering dulu ya. Gila lu, gila. Kalau dulu kan gila tuh orang marah, disebut gila. Kalau sekarang orang kayaknya santai aja, gila lu. Gila banget. Ayub bilang, kamu kayak orang gila. Karena istrinya Ayub nggak tahan. Nah, Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 27. Ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, ini juga menjelaskan ayat Mazmur 18 tadi kan. Yudas itu sudah diberi kesempatan sampai akhir. Bahkan jabatan bendahara tidak diambil loh sampai akhir, betul nggak? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tahu sih. Kalau menurut saya Tuhan Yesus tahu sih. Kan Tuhan cerdas, pandai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada waktu dia menjadi manusia pun dia tahu. Tapi dia kasih kesempatan untuk Yudas. Sampai di titik Tuhan tidak memberi kesempatan lagi kepada Yudas. Yudas terima roti, dia kerasukan iblis, dan Tuhan bilang, apa yang kamu mau perbuat, sudah cepat perbuat. Jadi Tuhan memperlakukan Yudas seperti yang dia mau. Yudas itu memang dia cinta uang dan nggak berubah, dan dia sudah punya ancer-ancer, dia udah punya planning nih. Nanti aku akan jual Tuhan Yesus. Gimana cara Tuhan Yesus bisa dijual? Aku akan cium, aku akan kasih tanda, dan aku akan tangkap Tuhan Yesus. Supaya itu aku akan dikasih uang 30 keping perak. Itu yang ada di hatinya, itu memenuhi dia. Uang. Maka Tuhan sudah memberi kesempatan, dan Tuhan berkata, udah cepat. Apa yang kamu mau lakukan, cepat lakukan. Cepat, kalau mau jual aku. Kira-kira begitu ya. Kalau mau serahkan aku, udah cepat serahkan aku. Sekarang laksanakan apa yang kau mau. Tuhan memperlakukan Yudas seperti yang dia mau. Kenapa Tuhan nggak cegah Yudas? Karena Mazmur tadi berkata begitu, Mazmur 18 tadi. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan memperlakukan Yudas sesuai dengan apa yang Yudas mau. Yudas mau seperti itu sampai di titik Tuhan berkata, oke. Sekarang apa yang kamu mau perbuat. Terus sebabnya kita belajar pagi hari ini, tidak mendesak Tuhan, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Melakukan apa yang Tuhan mau. Ada begitu banyak contoh. Jadi yang terkecil, aku ini, tapi waktu Tuhan bicara, dia minta tanda, tapi setelah itu dia lakukan. Ada begitu banyak contoh keberhasilan di samping kegagalan. Ada banyak contoh keberhasilan dalam firman Tuhan. Orang-orang yang diperlakukan oleh Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Yudas ada di titik Tuhan berkata, oke, apa yang kamu mau lakukan, lakukan. Saya berdoa supaya Tuhan tidak berkata kepada saya, oke, sekarang mau apa? Lakukan. Betul nggak? Tapi saya mau Tuhan bicara kepada saya, lakukan apa yang aku mau, apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak bicara kepada saya, oke, kalau kamu mau jalankan, jalankan. Sekalipun aku tidak, itu bukan kehendakku, kalau kamu mau lakukan, lakukan. Saya tidak mau Tuhan berkata begitu kepada saya dan kepada setiap kita, amin. Kita tidak mau seperti Yesus berkata kepada Yudas, apa yang kamu perbuat, oke, berbuat aja dengan segera. Kita akan lihat jawabannya, kenapa Tuhan Yesus yang pertama tadi sebelum kita selesai berkata demikian kepada Fir'aun. Kembali ke Keluaran tadi. Kenapa Fir'aun? Kenapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun kalau begitu ya? Keluaran 7 ayat 11. Cerita Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Mereka berbuat seperti yang Tuhan mau. Harun lempar tongkat, ya, tongkatnya jadi ular. Harun ambil ular, ularnya kembali menjadi tongkat. Tapi ayat 11, mari baca bersama. 2, 2, 3.
Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi gini, iyalah tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Tapi lihat tukang sihir bisa ngerjain. Kira-kira gitu ya. Ada orang-orang berkata, memang kalau dengan Tuhan, emang cuma kamu aja, emang cuma orang yang ikut Tuhan aja, emang coba lihat, kira-kira gitu ya. Jadi Fir'aun memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir, dan mereka ini menjadi catatan buat kita bisa melakukannya. Apakah yang nggak ikut Tuhan bisa diberkati? Bisa. Satu orang menikah berbeda keyakinan. Kenapa? Karena orang tuanya menikah berbeda keyakinan sampai sekarang, dan dia merasa iya oke lah, kalau namanya ribut semua keluarga juga bisa ribut, bertengkar iya, tapi orang tuanya tidak bercerai sampai sekarang, jadi dia pun ya nggak apa-apa toh, begitu ya, kira-kira seperti itu ya. Anda pasti punya jawaban mengapa orang tuanya tidak bercerai dan mengapa anaknya dilarang untuk Anda pasti juga tahu jawabannya. Oke, kembali ke sini. Membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ayat 12. Ayat 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tetap ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Katakan amin. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ada perbedaan. 13. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya, Musa dan Harun maksudnya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke, mereka show, ya. Musa dan Harun show, Fir'aun juga show dengan ahli sihir, dengan ahli mantranya. Tapi tetap yang asli itu berkualitas lebih. Haleluya. Tetap ular dari tongkat Harun itu makan ular-ular mereka, tapi tetap Fir'aun berkeras. Jadi dicatat awalnya bukan Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Awalnya hati Fir'aun yang berkeras sehingga tidak mau mendengarkan. Satu ayat lagi, Keluaran 8. Keluaran 8 itu bicara tentang tulah kedua, kata. Kita nggak bahas semua, tadi sudah bahas yang ke-8, yang ke-10, bahas yang satu, yang kedua. Keluaran 8 ayat 13. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Musa naik kepada Tuhan. Tanah Mesir dipenuhi dengan katak. Anda berkata enak, katak bisa jadi suike. Itu kalau jumlahnya nggak sampai ke tempat tidur Anda, betul nggak? Kalau sampai tempat tidur Anda udah nggak kepikir suike. Wah, kotak goreng mentega udah nggak lagi. Yang Anda juga, Anda teriak tapi Anda lari kemana juga Anda nggak bisa, karena semua penuh dengan kata. Sampai akhirnya Firaun, tolonglah Musa, tolonglah, oke lah, aku lepas kau pergilah. Musa mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan berhentikan kata, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu seketika mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Katakan ajaib. 14. Dikumpulkan oranglah, bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Masih bau busuk sih, tapi mending udah disingkirkan dari rumah, disingkirkan dari tempat tidur udah dicuci lagi, ditumpuk, orang bertumpuk-tumpuk, tanahnya masih bau. Tapi 15, Anda baca bersama, 2:3. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan selanjutnya Anda baca nanti di rumah ya. Awalnya bukan Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun, tapi awalnya Fir'aun yang mengeraskan hati. Tuhan memperlakukan Fir'aun sesuai dengan kekerasan hatinya, sehingga sampai pada ujungnya Tuhan berkata, oke, sampai ku buat lebih banyak mujizat lagi di tanah Israel. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sampai bangsa Israel melihat mujizat yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena awalnya Fir'aun mengeraskan hati. Ya lihat air jadi darah, dia teriak-teriak. Oh iya,
Tulang yang pertama air jadi darah, dia teriak-teriak, tapi setelah darah kembali menjadi air, dia mengeraskan hati. Dia kata, oke, please, ngomong sama Tuhan kamu, please. Setelah merasa kelegaan, dia kembali mengeraskan hati. Ada banyak orang, bukan Anda, ada banyak orang dunia, ada banyak orang di luar sana. Kadang-kadang terjadi juga pada orang percaya waktu lagi susah, datang sama Tuhan, gini ya, waktu terasa kelegaan hilang. Betul. Itu sebabnya yang paling Tuhan takutkan itu bukan memberkati Anda. Tuhan sangat ingin memberkati Anda, katakan amin. Tapi Tuhan yang sangat takut itu kalau kita sudah hati-hatilah. Waktu engkau sudah makan kenyang dan tidak usah berhemat, waktu engkau sudah menjauhi rumah-rumah, bukan cuma rumah-rumah yang baik, waktu sudah bertambah banyak emas dan perakmu, hati-hatilah, itu yang Tuhan mau. Waktu Firaun merasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan keduanya. Jadi awalnya bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Kalau saya cuma baca sepotong ayat tadi yang pertama-tama kita baca, kita merasa Tuhan gak adil dong. Tuhan gak adil membuat Yudas menjual Tuhan Yesus. Tuhan gak adil dong membuat Firaun dikeraskan hatinya dan akhirnya dihukum dan akhirnya mati di dalam laut, terkubur semua bersama dengan pasukannya. Tuhan tidak adil karena Tuhan mengeraskan, Tuhan tidak adil karena Tuhan menetapkan Yudas. Tapi awalnya bukan itu, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Kepada orang yang tidak bersalah, Tuhan berlaku tidak bersalah. Kepada orang yang baik hati, Tuhan menunjukkan kebaikannya. Kepada orang yang murah hati, Tuhan menunjukkan kemurahannya. Kepada orang yang bengkok, dia berbelit-belit, dia lebih lihai dari itu. Betul nggak? Dia lebih cerdik daripada itu. Kepada Firaun, Tuhan menunjukkan kekerasan hatinya, karena Firaun keras hati. Biarlah kita punya hati yang lembut. Tuhan bicara, kita dengar. Satu kali Tuhan bicara, dua kali aku mendengar. Loh, Daud berkata begitu luar biasa. Satu kali Tuhan bicara, dua kali aku dengar. Satu kali Tuhan bicara, dua hal yang aku dengar. Kok bisa? Betul? Bukan dua kali Tuhan bicara baru aku dengar. Bukan satu kali Tuhan bicara aku dengar, itu good banget. Dua kali Tuhan bicara, satu kali aku dengar juga, itu sudah good banget. Tapi Daud, satu kali Tuhan bicara, dua hal aku dengar. Kenapa? Punya hati yang baik, punya hati yang lembut, punya hati yang taat. Kepada hak orang yang taat, Tuhan berlaku baik pasti. Kepada orang yang tidak bersalah, Tuhan berlaku tidak bersalah. Beriku hati seperti wanita yang datang di kaki Tuhan, yang diingat oleh Tuhan bukan tentang parfumnya saja, bukan tentang minyak dalam buli walau, tapi tentang hati. Dan Tuhan memperlakukannya seperti apa yang dilakukan kepada Tuhan. Orang miskin selalu ada padamu, tapi wanita ini kemanapun Injil diberitakan, namanya akan selalu disebut